Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 203, Jordan seorang pria cantik. Victoria terkejut sekaligus tersanjung. Ia selalu membayangkan Gates hanya akan menjabat tangannya secara simbolis, jadi ia tidak menyangka Gates akan menyapanya dengan cara yang begitu akrab. Itu hanya membuktikan kalau dia memang punya hubungan dekat dengan Jordan, sedemikian dekatnya sampai-sampai dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Victoria sedikit gugup karena dia belum pernah sedekat ini dengan orang penting yang begitu terkenal. Victoria segera membalas sapaan itu dengan ciuman sopan dan senyuman di wajahnya. Tuan Gates, senang bertemu dengan Anda. Anda telah memberikan kontribusi besar bagi dunia, dan saya sangat ingin bertemu dengan Anda. Victoria juga sedikit bersemangat, karena perangkat lunak Windows yang dikembangkan oleh Gates telah lama menjadi nama rumah tangga, yang digunakan oleh hampir semua orang. Gates tahu bahwa Victoria sedikit gugup, jadi dia menepuk bahunya dan berkata, "Nona muda, kamu tidak perlu gugup. Kalian berdua bukan orang asing bagiku." Ia kemudian berinisiatif untuk memperkenalkan Victoria kepada putrinya. "Ini putri saya Jennifer, dan pria di sebelahnya adalah tunangannya, Niall." Victoria dan Jennifer juga saling berciuman untuk saling menyapa. Jennifer baru berusia 25 tahun, yang kira-kira seusia dengan Jordan. Namun, Victoria tidak tahu bahwa Gates memang berniat agar Jennifer menikahi Jordan karena mereka sudah saling kenal sejak kecil. Selain itu, Jennifer memang sudah lama menyukai Jordan yang sering bepergian keliling dunia. Ia menganggap gaya hidup Jordan sangat keren. Kakek Jordan memaksanya menikahi Hailey 3 tahun lalu, yang menyebabkan masalah itu tertunda. Sejak saat itu, Jennifer mulai berkencan dengan pria lain. "Ayo pergi. Aku akan mengajak kalian makan malam." Karena mereka telah tiba di pulau itu, mereka tentu saja harus menikmati masakan lokal. Gates membawa Jordan dan Victoria ke Anchor Bay, yang merupakan restoran terbaik di pulau itu. Sambil menikmati hidangan, Victoria merasa ini merupakan kesempatan langka bisa bersantap dengan pria yang dulunya merupakan orang terkaya di dunia. Oleh karena itu, ia bertanya kepada Gates, "Tuan Gates, bolehkah saya berfoto dengan Anda dan mengunggahnya di Instagram?" Victoria ingin mengambil foto dirinya saat makan malam bersama Gates dan kemudian mengunggahnya ke Instagram. Banyak orang mengira bahwa orang yang benar-benar kaya akan lebih suka tidak menonjolkan diri dan menghindari memamerkan kekayaan mereka. Sementara itu, mereka yang memamerkan mobil mewah dan tas desainer mereka sebenarnya hanya berpura-pura menjadi pewaris generasi kedua yang kaya. Mereka yang benar-benar kaya tidak akan peduli dengan hal-hal seperti ini. Itu benar-benar salah paham. Mereka yang berada merupakan kelompok orang yang memiliki tuntutan materi lebih tinggi dan lebih suka memamerkan kekayaannya. Mereka tidak memamerkan mobil mewahnya, tidak pula memamerkan tas desainernya, karena bagi mereka, barang-barang tersebut hanyalah tas desainer yang tidak layak dipamerkan. Sebelumnya, Victoria tidak pernah memamerkan tas dan mobilnya di Instagram. Pengikutnya adalah orang-orang yang mampu membeli barang-barang mewah tersebut, jadi tidak akan ada yang iri padanya meskipun dia melakukannya. Namun, foto dengan Bill Gates akan berbeda. Ada banyak orang kaya di dunia, tetapi siapa yang bisa mendapat kesempatan makan malam bersama Bill Gates yang terkenal? Gates berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk tampil di feed Instagram Anda." Jordan pun senang bisa memuaskan keinginan Victoria untuk tampil percaya diri. Ia mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Dia kemudian mengunggah foto itu ke Instagram untuk Victoria. Tak lama kemudian, unggahannya disukai banyak orang, dan ia bahkan mendapat pesan pribadi. "Victoria, ada pesan." Jordan mengingatkan Victoria sambil memegang teleponnya. Victoria mengobrol dengan Gates dengan gembira, jadi dia berkata, "Bantu aku melihatnya. Aku akan membalas nanti jika tidak ada yang mendesak." Victoria bersikap terbuka dan jujur. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Jordan. Jordan juga melihat isi pesan yang diterima Victoria. Yang pertama dari Stella. "Gadis, apa yang kau lakukan di Tokyo? Kau bahkan makan malam bersama Bill Gates. Lingkaran pergaulanmu sangat berkelas. Kapan kamu akan kembali? Kalau sudah kembali, bergabunglah dengan perusahaanku lagi. Aku minta maaf atas apa yang terjadi di masa lalu." Jordan mendengus dingin. Russell telah berdamai dengan keluarga Huxley atas nama Victoria. Sekarang setelah Victoria bertemu dan berteman dengan Bill Gates, tampaknya sudah agak terlambat bagi Stella untuk mengatakan bahwa dia ingin berada di pihak Victoria. Beberapa saat kemudian, seorang pria bernama Arnold juga mengirim pesan singkat kepada Victoria, "Victoria, apakah kamu di Tokyo bersama pacarmu? Apakah kalian berdua di sana untuk menonton Olimpiade? Saya juga akan menemani istri dan anak-anak saya ke Tokyo untuk menonton Olimpiade dalam beberapa hari. Bisakah kita bertemu saat itu?" Jordan tidak tahu siapa Arnold atau apa pekerjaannya. Selain itu, Victoria punya banyak teman. Pada saat ini,
Saudara perempuan Victoria, Emily, juga mengirimkan pesan. Vicky, kamu sekarang hidup mewah, ya. Kamu malah nongkrong bareng Bill Gates. Kapan kamu mau ajak aku jalan-jalan? Ah, aku bahkan nggak berani menyapa orang-orang kaya raya itu saat aku melayani penumpang. Juga, sekarang orang tua kita sudah tiada, aku mengandalkanmu untuk pernikahanku. Cepat jodohkan aku dengan seorang pria. Pria tampan seperti pacarmu pasti hebat. Pria seperti dia adalah tipeku. Hahaha. Anak laki-laki cantik. Mendengar penjelasan Emily tentangnya, Jordan terdiam. Aku ini laki-laki maskulin, sejak kapan aku jadi anak laki-laki tampan? Jordan lebih muda dari Victoria dan tampak seperti anak laki-laki yang lemah lembut, penurut, dan pandai membujuknya. Namun, pada kenyataannya, Victoria adalah orang yang sering bersikap genit. Di hadapan Jordan, dia seperti gadis kecil. Jordan membalas langsung dengan ponsel Victoria. Jordan bukan anak yang baik. Tunjukkan rasa hormat kepada saudara iparmu. Yang mengejutkannya, Emily dengan cepat membalas, adikku tidak pernah menggunakan tanda seru saat mengirimiku pesan, siapa kamu? Jordan tercengang. Kedua saudari ini begitu akrab satu sama lain. Jordan hanya menggunakan beberapa tanda seru lagi, namun Emily tahu bahwa bukan Victoria yang menjawab. Apakah kamu seorang anak susu asteris? Asteris tertawa jahat asteris. Emily mengirim teks lain dengan 3 emoji. Dia jelas-jelas ingin mengatakan, apakah kamu seorang pemuda tampan? Emily sudah menduga bahwa Jordan yang membalas. Berapa nomor Anda? Saya akan menambahkan Anda. Emily bertanya tanpa menunggu Jordan mengonfirmasi apapun. Jordan mengunci telepon dan berhenti menjawab, tidak berani memberikan nomornya kepada Emily tanpa izin Victoria. Lagi pula, Emily adalah gadis cantik dengan temperamen dan perawakan yang baik. Usianya hampir sama dengan Jordan, dan itu akan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Jordan tidak tahu bahwa mantan istrinya, Hailey, telah melihat unggahan Instagram Victoria. Ketika keluarga Camden bekerja sama dengan S Corporation untuk mengembangkan Hailey Residence, Hailey dan Victoria saling mengikuti di Instagram. Namun, mereka tidak berhenti mengikuti satu sama lain meskipun ada banyak kejadian. Di Jade Villa, New York. Saat Hailey melihat Instagram Victoria, dia menjadi sangat marah. Apa yang dia lakukan makan malam dengan pria kaya seperti Bill Gates? Aku sangat iri. Dia pasti mengenalnya melalui lelaki tua yang menjadi sugar daddy-nya. Aku penasaran apakah Jordan pergi ke Tokyo bersamanya. Aku harus meneleponnya untuk mencari tahu.